Suku Korowai adalah suku adat terpencil di hutan belantara Papua Selatan Asmat, Mapi, Bovendigul, yang dikenal mendiami rumah pohon setinggi 15–50 meter. Ditemukan sekitar tahun 1970-an, mereka hidup nomaden, berburu, dan meramu. Mereka memiliki budaya unik, rumah tinggi, luope, dan pernah melakukan tradisi kanibalisme sebagai bagian dari hukum adat di masa lalu. Karakteristik dan kebudayaan suku Korowai. Rumah pohon, rumah tinggi, mereka membangun rumah di atas pohon tinggi, disebut luope atau saim, menggunakan bahan alami seperti kayu, bambu, dan daun rumbia tanpa paku untuk perlindungan dari hewan buas dan roh jahat. Tempat tinggal, tersebar di wilayah pedalaman Papua Selatan dan Papua Pegunungan, terutama di dekat perbatasan Papua Nugini. Kehidupan sosial, suku Korowai hidup nomaden dalam batas wilayah adat marga mereka. Mereka dikenal hidup setara tanpa sistem kepemimpinan tetap seperti raja atau kepala suku. Makanan pokok, sagu adalah pangan utama yang diperoleh dari alam, berburu babi hutan, dan meramu. Tradisi dan ritual, mereka melakukan pesta sagu sebagai perayaan kelahiran, pernikahan, atau kematian. Kontak modern, meskipun sebagian sudah berinteraksi dengan dunia luar dan berpakaian, sebagian lain, seperti kelompok Korowai Batu, masih hidup sangat tradisional. Suku Korowai berjumlah sekitar 3.000 orang. Saat ini, mereka mulai membuka diri terhadap dunia luar dan mengenal peradaban modern, meskipun tetap memegang teguh adat istiadat mereka. Suku Korowai di Papua membangun rumah pohon, luope, setinggi 10–50 meter menggunakan bahan alam kayu, bambu, kulit sagu tanpa paku, diikat dengan rotan, dan dipasang pada pohon beringin kokoh. Pria membangun rumah bersama-sama dengan mendirikan tiang vertikal, kerangka horizontal, dan atap rumbia untuk perlindungan dari banjir dan hewan buas. Berikut adalah tahapan cara orang suku Korowai membangun rumah pohon. Pemilihan lokasi dan pohon, suku Korowai memilih pohon beringin, Ficus sep, yang kokoh dan besar sebagai tiang utama. Persiapan bahan bangunan dikumpulkan dari hutan, termasuk kayu, bambu, rotan sebagai tali pengikat, dan kulit pohon sagu untuk dinding dan atap. Pembuatan kerangka, pria Korowai memangkas bagian atas pohon, lalu memasang tiang-tiang kayu vertikal dan horizontal di sekitar pohon utama, diikat kencang menggunakan rotan. Lantai dan dinding, lantai dibuat dari kulit pohon sagu atau bambu yang dibelah, sedangkan dindingnya disusun dari bahan yang sama. Atap rumah dibuat dari daun rumbia atau sagu yang disusun rapat untuk menahan air hujan. Tangga tunggal dibuat dari batang pohon yang diberi takikan atau tangga gantung dari rotan untuk akses naik turun. Rumah ini dibangun dengan tujuan beradaptasi dengan lingkungan, menghindari nyamuk, hewan buas, serta banjir. Suku Korowai di pedalaman Papua bertahan hidup dengan cara tradisional yang selaras alam, terutama melalui berburu, meramu terutama sagu, dan membangun rumah pohon, rumah tinggi, untuk perlindungan. Mereka mandiri dengan memanfaatkan hasil hutan, menggunakan alat sederhana dari bambu dan kayu, serta hidup berkelompok. Berikut adalah poin-poin cara suku Korowai bertahan hidup. Pangan utama sagu, sagu adalah makanan pokok mereka. Mereka menokok sagu dari pohonnya dan juga mengonsumsi ulat sagu. Berburu dan meramu, pria berburu babi hutan, ikan, dan hewan lainnya menggunakan panah, sementara wanita mencari sagu dan hasil hutan lainnya. Kehidupan nomaden dan adat, meskipun sebagian kini mulai berinteraksi dengan dunia luar, banyak yang masih hidup nomaden atau semi-nomaden di hutan. Mereka sangat patuh adat, termasuk melakukan pesta sagu untuk merayakan kelahiran, pernikahan, atau kematian. Di era modern, sebagian kecil dari mereka telah mulai meninggalkan rumah pohon dan beradaptasi dengan kehidupan desa, namun sebagian besar masih mempertahankan tradisi unik mereka.